waktu pengesetan untuk surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan PPWP. Kemarin kita di gudang 2 di Langut, itu kalau dapil 3 itu adanya di gudang 2 di Langut. Jadi pengawasan kita ke Langut. Kita sudah melaksanakan pengawasan solid, pengawasan pengesetan, artinya pengesetan surat suara yang masuk ke kotak suara, dan kita harus memastikan bahwa surat suara itu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran, ya, seperti itu. Mudah-mudahan untuk di Kecamatan Widasari sendiri tidak ada kekurangan terkait jumlah surat suara, sudah terpenuhi satu kecamatan sesuai dengan DPT, DPTB, dan DPTA. DPT di Widasari itu dibutuhkan surat suara 29.920 dari jenis baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan PPWP. Itu 29.920 surat suara itu plus 2%, itu sudah 2%. Cadangan 2%. Untuk kemarin sudah dilaksanakan pengawasan pengiriman daripada bilik suara, yaitu dengan jumlah 252 bilik suara, karena di Widasari itu dibutuhkan 4 kali 113 TPS. Jadi jumlah TPS di Kecamatan Widasari itu sebanyak 113 TPS, dan dikirim ke gudang logistik PPK Kecamatan Widasari sebanyak 252. Mungkin nanti bisa menambahkan terkait pengawasan logistik ini dari bahwa pengawasan pengadaan dan pendistribusian ini diatur oleh Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, hubungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Jadi ada jenis perlengkapan logistik dalam pemilu 2024, yaitu terdiri 1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, itu perlengkapan inti. Nah, yang kedua itu dukungan perlengkapan lainnya, seperti sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas tertiban TPS, dan saksi. Yang ketiga, tanda pengenal yang karet pengikat atau surat suara, terus lem perkat, kantong plastik, ballpoint, gembok, alat pengaman lainnya, spidol, formulir untuk berita acara, dan sertifikat, stiker, nomor kotak suara, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, dan formulir lainnya. Nah, yang ketiga jenis yaitu perlengkapan pemungutan suara lainnya, anggota DPRD Provinsi, daftar calon tetap, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan label identitas kotak suara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Widasari, Naskap,
bahwa tujuan pengawasan kita memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Satu, tepat jumlah. Yang kedua, tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi. Yang ketiga, tepat kualitas. Yang keempat, tepat waktu. Dan yang kelima, tepat tujuan sebagaimana diatur pada pasal 7 Perbawaslu nomor 12 tahun 2023. Untuk saat ini sudah ada pendistribusian di suara, ya tadi sudah disampaikan oleh Mas oleh Ketua Panwaslu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan hasil koordinasi kita dengan PPK bahwa hasil pengesahan solid itu sudah sesuai kebutuhan. Ya mungkin itu saja. Enggak, Mas Taufik yang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah diterangkan oleh masing-masing divisi dari ketua tadi sudah disampaikan, dan dari sisi penanganan pelanggaran dari KPK sudah dijelaskan bahwa tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat jenis. Dari kami selaku divisi pencegahan itu sudah melaksanakan tahapan-tahapan, di antaranya adalah yang pertama adalah koordinasi untuk memastikan tadi apakah ini sesuai dengan peraturan atau tidak secara administrasi yang dilaksanakan oleh PPK yang dari awal petunjuk dari KPU ke PPK. Selanjutnya selain koordinasi, kami melakukan monitoring, Pak. Monitoring pengawasan melekat di gudang 1 maupun gudang 2, karena sesuai dengan prosedur perintah Ketua Bawaslu terkait nomor 006 PM 0302 dari KJB 09 memerintahkan bahwa kami melakukan pengawasan melekat dan monitoring yang ada di gudang 1 KPU maupun gudang 2. Itu dari sisi pencegahan kami, dari divisi pencegahan. Selain itu, sisi pencegahan yang kami lakukan terhadap PPS adalah melaksanakan rapat bersama PKD untuk memastikan apakah sejauh mana jumlah DPT yang akan nanti didistribusikan kepada masing-masing PPS. Yang ketiga selanjutnya adalah dari Humas, karena saya selaku divisi pencegahan merangkap sebagai Humas, kami sudah melaksanakan giat mengajak partisipasi masyarakat untuk berandil mengawasi jalannya pendistribusian melalui medsos kami. Terus diantaranya hari ini adalah press release untuk mengajak pewarta untuk menghadirkan hasil kinerja kami pengawasan di lapangan. Itu dari sisi pencegahan dan kehumasan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau gimana dari pers? Ini Pak. Keseluruhan plus 2% ya? Ya. Itu 29.920 pas kedua. Itu untuk surat suara yang akan didistribusikan ke Widasari. Itu termasuk DTB juga ya? Ya. Jadi untuk cadangan juga itu termasuk kalau misalkan kekurangan dari yang tadi tidak masuk dari daftar pemilih tetap, itu diantaranya ada DPTB dan DPK. Yang kita khawatirkan adalah memastikan bahwa ada dan tidaknya di Widasari kalau misalnya ada data DPK yang di akhir-akhir ini untuk hadir di pemilihan gitu. Kita mencegah dari sisi itu. Nah ini kalau di jumlah keseluruhan itu 29.920 itu plus 2%-nya ya. Kalau untuk pemilihnya itu 29.281. Jadi itu sebelum ditambah 2%. Kalau tadi yang sudah ditambah 2% adalah 29.920 surat suara. Untuk DPB sendiri ada berapa? 9 Pak. DPTB per tanggal 26 ya.
per tanggal 26. Ada lagi TPA itu ya, atau kegiatan TPA, PPLN ya, luar negeri. Nah, kita yang antisipasi adalah kemarin ini sudah memberikan imbauan kepada PPK untuk mendata manakah data yang termasuk PKI. Kita sudah mau rekap itu dan kita sudah sampaikan melalui PPS masing-masing. Bila mana memang dikhawatirkan sebelum pelaksanaan tanggal 14 sudah pulang, gitu. Ini termasuk daftar pemilih khusus ya. Dan itu ada syarat-syaratnya untuk pemilih khusus di jam 12 sampai jam 1. Yang dikhawatirkan kita adalah DP yang belum final ya, sampai tanggal 7 kemarin itu baru beberapa kriteria Pak. Kita juga menunggu surat keputusan terbaru dari KPU bila mana ada ketentuan terbaru terkait DPTB. Itu saja Pak. Terima kasih. Menjawab tadi ya mengenai pemilih yang datang dari luar negeri, apakah per hari ini di sana sudah masuk? Saya rasa kemarin belum ya, sampai hari ini belum kan? Karena kemarin itu sudah dianulir ya. Tuh. Jadi ketika memang ada pemilih yang sebelum tanggal 14 datang, dia misalkan tidak masuk dalam DPT, tapi ketika dia warga negara tersebut memiliki IKTP ya sesuai domisilinya, itu masuk kategori ke DPK. Tapi hasil koordinasi kemarin dan hasil pengambilan coklit, ada beberapa data pemilihnya yang di luar negeri itu yang masuk DPT itu tidak disorot. Tidak, itu tidak. Ya. Kalaupun nanti ada yang baru datang ternyata tidak masuk dalam DPT, selagi dia memiliki IKTP sesuai domisili, itu punya hak untuk memilih masuk dalam kategori pemilih daftar pemilih khusus. Ya, kita pastikan semua warga yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan hak aspirasinya. Itu saja. Terima kasih. Kemarin juga perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu memerintahkan divisi pencegahan terkait antisipasi TPS rawan, dan kami sudah mengidentifikasi di Kecamatan Gedesari dan sudah melaporkan melalui Bawaslu RI. Alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Di antaranya ada TPS rawan berupa TPS khusus tidak ada ya, TPS khusus tidak ada di Gedesari. Terus TPS yang jauh dari bencana atau tempat yang kiranya dimisahkan di kemudian hari. Terus kita juga mengantisipasi proses pendistribusian yang tepat ke TPS tempat agar aksesnya lebih mudah, dan sudah mengimbau kepada jajaran PPK maupun BPS. Itu saja sesuai dengan surat edaran nomor 4 Bawaslu RI tahun 2024. Mas topiknya, kita kemarin melakukan dari hasil monitoring beberapa TPS, itu ada satu TPS yang masuk kategori kerawanan karena TPS tersebut berada di halaman rumah pengurus parpol, dan itu sudah kita lakukan saran perbaikan ke PPK dan TPS, dan sekarang sudah dipindah TPS tersebut. Itu lokasinya di Desa Musjaya TPS 3. Ya, itu sudah terpindah dari halaman rumah pengurus partai tingkat desa, dipindahkan ke gedung atau halaman KUA. Mungkin itu bagian antisipasi dari perawan-perawan yang ada.
ini dimasukin DPTP-nya Ya, barangkali mau dimasukin data terakhir dari DPTP. Jadi data DPTP yang saya sampaikan tadi, DPTP per tanggal 26 Januari laporan dari BPK itu belum diupdate lagi. Itu jumlah pemilih masuk di Widasari itu tambahannya 102 pemilih masuk, jumlah pemilih keluar itu 99 totalnya ya, totalnya. Kita kalau untuk laki-laki dan perempuan banyak. Totalnya saja untuk jumlah pemilih masuk 102, jumlah pemilih keluar itu 99. Itu data DPTP, data terakhir di tanggal 26, belum diupdate lagi. Pasti akan fluktuatif ya, dinamis untuk data pemilih berapa. Meskipun sudah ditutup di tanggal 15 dan di tanggal 7 itu ada kategori khusus untuk daftar pemilih tetap yang memang ada 4 kategori daftar pemilih yang bisa memilih itu masuk kategori DPTP. Dan kita masih menunggu apakah di jelang akhir ini ada surat keputusan terbaru terkait DPTP. Nanti kita lihat di peraturan KPU atau dari keputusan KPU. Itu saja. Rasa cukup ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini